Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pangestu, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning. Kali ini saya akan membawakan storytelling yang berjudul Bergotong Royong Itu Menyenangkan. Berikut karakter-karakternya, ada beruang, ada gajah, ada jerapah, ada singa, dan ada kelinci. Selamat menyaksikan. Hari ini saatnya untuk bergotong royong bagi seluruh penghuni hutan. Mereka berkumpul di lapangan tempat Raja Hutan tinggal. Sebelum memulai gotong royong, mereka diberi arahan oleh Raja Hutan terlebih dahulu sebelum melakukan gotong royong. Kemudian Raja Hutan pun berkata, "Apakah semuanya sudah datang?" Kemudian si kelinci pun berteriak, "Jerapah belum datang, jerapah belum datang." Kemudian datang si beruang. "Sepertinya jerapah lupa kalau hari ini kita melakukan gotong royong." "Tidak, dia tidak lupa. Dia hanya saja malas." Sudah, jangan berdebat tentang jerapah. Nanti soal jerapah biar aku yang urus dia. Sekalian aku datang ke rumahnya untuk berkunjung. Setelah lama berdebat, sang Raja Hutan pun mulai membagi ke beberapa kelompok besar dan kecil, supaya ini memudahkan dalam bergotong royong sesuai dengan kemampuan hewannya. Semua mulai bersemangat membersihkan hutan. Si gajah membersihkan ranting yang jatuh, yang rapuh di atas pohon kayu, sehingga nanti ketika hewan lain datang tidak tersandung. Begitu. Ada juga burung pipit. Ia bertugas mengawasi tempat-tempat yang sempit, yang susah dijangkau oleh binatang yang besar. Tatkala susah dijangkau, ia memanggil hewan-hewan yang bertubuh kecil untuk membersihkan sampah itu dari tempat yang sempit. Kemudian ada juga tikus tanah. Ia bertugas untuk menggali tanah dan menimbunnya di tempat tersebut supaya tanah tersebut nanti bisa membusuk dan bisa dilalui hewan-hewan lain. Selesai bergotong royong, sang Raja Hutan pun bergegas bersiap-siap untuk menemui jerapah di rumahnya. Sang jerapah, ia sedang asik memakan dedaunan di atas pohon menggunakan lehernya yang panjang. Kemudian sang Raja Hutan berkata kepada ia, "Selamat siang, Tuan Jerapah. Apakah aku mengganggumu?" "Oh, tentu saja tidak, Tuan Raja Hutan. Suatu kebanggaan bagiku kau dapat berkunjung ke rumahku di siang hari ini. Maaf kalau aku mengganggumu di siang hari ini, tetapi aku hanya ingin mengetahui bagaimana kondisimu dan ingin menanyakan bahwa kenapa engkau tadi tidak datang gotong royong bersama dengan warga hutan yang lainnya." "Bukan begitu, Tuan Raja. Aku hanya saja tidak mau datang bergotong royong bersama teman yang lainnya. Apakah yang kita dapatkan hanya capek saja, Tuan Raja?" "Tentu saja tidak, Jerapah. Banyak hal yang engkau dapat saat engkau datang bergotong royong dengan yang lainnya." "Wah, apa saja itu, Tuan Raja Hutan?" "Contohnya, kamu dapat berkomunikasi dengan binatang yang lainnya, dan kamu dapat rumah yang nyaman dan bersih lingkungannya.
Tetapi Tuan Raja, aku sudah terbiasa dengan lingkungan yang kotor dan tidak pernah aku bersihkan sendiri, Tuan Raja. Wah, kalau begitu kamu ini memang keras kepala. Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah misi rahasia. Jangan kamu pulang ke hutan ini sebelum kamu meminta maaf dengan warga hutan lainnya. Wah, misi rahasia. Siapa takut, Tuan Raja? Sesudah itu, sang jerapah pun diberi misi rahasia oleh sang raja hutan. Misinya yakni ia disuruh mencari tempat tinggal ternyaman di luar batas dari raja hutan tersebut. Kemudian ia disuruh bertempat tinggal di sana selama beberapa hari ke depan. Dan sang jerapah pun begitu menyenangkan rasanya ia sanggup mengerjakan misi yang sang raja hutan berikan. Jerapah masuk ke dalam hutan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Ia merasa tidak nyaman dan sangat gugup saat ia masuk ke dalam pintu hutan tersebut. Ia melihat beberapa daun dan ranting pohon yang berserakan di bawah lantai hutan. Tatkala itu, ia mengingat sesuatu. Biasanya yang membersihkan daun dan ranting pohon itu ialah gajah dan beruang. Tempat apa ini? Kenapa begitu menyeramkan? Perasaan jerapah semakin tidak enak tatkala ia semakin masuk ke dalam hutan. Rumput-rumput, daun-daun, serta buah-buahan yang busuk berceceran membentuk gundukan di tanah. Ia mulai terlihat geli, sampai-sampai ia menginjak sampah basah tersebut. Urusan sampah tidak begitu masalah, tapi ia tak bisa tahan dengan kesunyian yang melandanya saat ini. Sepertinya jerapah tidak akan bisa menyelesaikan misi yang diberikan oleh Raja Hutan. Misinya hanya saja menginap di hutan tersebut selama 1 hari. Sampah-sampah ini menjijikkan. Apa tidak ada yang membersihkannya? Kalau dipikir-pikir, sekarang ia lebih suka tinggal di tempat tinggalnya yang sekarang. Meski ia enggan untuk bergotong royong, tetapi ia masih bisa mendapatkan sapaan dari binatang-binatang lain yang tinggal di sana. Bahkan tetangga sebelah rumahnya selalu menghampirinya untuk sekedar menanyakan kabar, meskipun jawaban sang jerapah cukup dingin kepadanya. Selain itu, ada juga burung nuri yang sangat cerewet setiap hari mengajak si jerapah untuk pergi bergotong royong. Jerapah kini sungguh menyesal karena tidak pernah ikut bergotong royong. Ia berjanji sekembalinya ia dari hutan tadi, ia akan meminta maaf kepada warga lain, dan ia berjanji untuk ikut bergotong royong ketika sang raja hutan menyuruhnya untuk bergotong royong. Ia baru sadar fungsi dari bergotong royong tadi tidaklah yang ia kira sebelumnya. Bahkan manfaatnya dapat ia lihat hutan menjadi bersih dan tempat tinggal merasa nyaman. Baiklah teman-teman, hikmah cerita dapat kita ambil dari bergotong royong itu menyenangkan ialah bergotong royong membersihkan lingkungan di tempat tinggal kita. Dengan warga desa itu banyak fungsinya dan manfaatnya, karena dengan bergotong royong lingkungan kita menjadi bersih, nyaman, dan enak untuk kita tinggali, dan pekerjaan pun mudah selesai. Selain itu, bukankah menyenangkan apabila kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita? Baiklah, sekian storytelling dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.